Semua konsep itu, alhamdulillah di Indonesia itu sudah disatukan dalam bentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Lucy. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Board of Director Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group, Dr. Haji Masyudi AMMkes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lucy, apa kabar? Alhamdulillah, jadi dokter duluan yang tanya. Masya Ini Allah. dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah, suaranya kan nyaring berarti sehat walafiat ini. Iya, berarti terdengar dari suaranya dok ya. Betul. Jadi sesuatu itu terlihat kalau dalamnya semangat, aura yang munculnya, suara yang munculnya sesuai dok ya. Sesuai dengan yang ada di dalamnya. Sesuai dengan Jadi ada ini di sehat dalamnya. walafiat. Alhamdulillah baik. Hari ini saya mau ajak Dr. Masyudi untuk bincang-bincang sedikit tentang Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dengan senang hati. Dengan Ya. senang hati, baik. Alhamdulillah. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dok ya. Ini merupakan rumah sakit cabang pertama dari yang Semarang ya dok ya. Betul sekali. Boleh diceritakan mungkin sedikit sejarah singkatnya seperti apa Oke. dokter? Jadi alhamdulillah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sebagai pemilik dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini memang merencanakan ingin mendirikan banyak rumah sakit di banyak tempat. Baik, Pak. Tujuannya tentu dalam rangka untuk dakwah Islam Dakwah Islam. di pelayanan kesehatan. Jadi sedikit informasi dari Yayasan Badan Wakaf itu adalah satu yayasan yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Ya, tentunya pendidikan ini sudah kita punya banyak, ya ada universitas, SMA, SMP, SD, TK, bahkan sampai playgroup. Playgroup juga ada dok. Kalau universitas luar biasa, kita punya Universitas Islam Sultan Agung yang ada di Semarang. Ya. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit yang memang didirikan untuk kepentingan dakwah Islam lewat pelayanan kesehatan. Itu latar belakangnya kenapa ada rumah sakit Islam Sultan Agung yang di Banjarbaru. Banjarbaru. Berarti tujuan awalnya itu memang dari dakwahnya itu dok ya. Betul sekali. Dari dakwahnya untuk menyebarkan nilai-nilai Islami seperti Betul itu. sekali. Jadi kalau misalnya boleh saya tanya lagi, nilai-nilai Islam seperti apa dok yang ingin diterapkan di rumah sakit ini dari segi pelayanannya atau seperti apa? Ya. Pelayanan Islami yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang seluruh kegiatan pelayanan itu berdasarkan pada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah maksud atau tujuan dilaksanakannya syariah. Jadi ada 5 maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, Menjaga agama. menjaga agama. Menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas, itu menjaga jiwa, sebenarnya menjaga lebih ke arah menjaga kehidupan, menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi bagaimana pelayanan syariah itu bisa memfasilitasi semua orang yang kesulitan punya keturunan itu bisa mendapatkan keturunan. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal. Bagaimana umat manusia itu ya berakal sehat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah hifdzul mal. Bukan hifdzul mal ya, hifdzul mal ya. Jadi menjaga harta kekayaan. Jangan sampai orang yang sakit kemudian datang ke rumah sakit yang asalnya di atas kemiskinan menjadi di bawah kemiskinan. Tapi kita mengupayakan semuanya terjaga. Nah, semua konsep itu alhamdulillah di Indonesia itu sudah disatukan dalam bentuk
sertifikasi rumah sakit syariah. Sertifikasi rumah sakit syariah, betul. Jadi rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini sudah tersertifikasi syariah ya dok ya? Alhamdulillah. Jadi memang sejak awal karena kita ini memang kepingin memberikan pelayanan yang terbaik. Tentunya ketika bicara pelayanan syariah bukan berarti kita mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan mutu medis, tidak. Iya, betul. Itu juga akan kita tingkatkan, tetapi semua itu dalam kerangka diwadahi dengan wadah melaksanakan syariah dan tidak melanggar syariat Islam. Betul. Jadi semua pelayanan yang ada di rumah sakit ini implementasinya tidak hanya ketika melakukan pelayanan medisnya saja dok ya, ketika Betul. tindakan misalnya, tapi dari pintu gerbang utamanya pun sudah syariah ya dok ya? Betul sekali. Iya. Jadi contohnya misalnya untuk rumah sakit syariah ada yang namanya mutu wajib syariah. Mutu wajib syariah. Yang itu satu mutu yang ditujukan bagaimana tetap menjaga akidah, ibadah, dan muamalah dari pasien. Contohnya ini. Contohnya seperti apa? Terkait dengan penjagaan akidah. Ada satu standar mutu bahwa semua pasien yang menjelang sakaratil maut itu wajib hukumnya mendapatkan bimbingan atau talqin sakaratil maut menuju husnul khotimah. Ini kan luar biasa. Jadi kenapa? Karena kita semua nanti itu akan mati. Jadi tidak ada, walaupun rumah sakit sehebat apapun, kondisi pasien sehebat apapun, suatu saat nanti itu pasti akan mati. Dan ketika mati, saat ini 99,9% orang mau mati itu ke rumah sakit, betul ya? Betul. Nah, ketika di rumah sakit itulah kita berupaya kalau seandainya suatu saat seseorang itu akan meninggal, maka kita tuntun, kita bimbing, kita talqin pada saat sakaratil maut menuju husnul khotimah. Untuk mendapatkan husnul khotimah ya dok, insya Allah. Bukan dijamin husnul khotimah loh ya. Iya, tapi berikhtiar. Dijamin mendapatkan bimbingan. Ya. Iya, betul. Ya kalau nanti dijamin husnul khotimah, Semua orang kesini Mbak dok. Lucy, waduh, mau mengorbankan harta kekayaannya separuhnya di rumah sakit ini, yang penting husnul khotimah ya. Jadi jaminannya bukan mendapatkan husnul khotimah, tapi dibimbing untuk insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Karena itu dari Allah dok ya, yang menentukan husnul khotimah atau tidaknya. Seperti betul itu. sekali. Baik, tadi udah dari sisi pelayanannya semuanya syariah dari pintu gerbang, dok, dari awal datangnya pasien sampai pulangnya pasien, seperti itu dok ya. Kalau boleh misalnya saya coba tanya lagi dok, untuk pasien-pasien ini berarti ketika di rumah sakit ini dari datang itu dibimbing ya dok ya, seperti penutupan aurat, seperti itu ada ya dok ya? Iya. Jadi standar sertifikasi rumah sakit syariah itu sangat komprehensif dan lengkap, menyangkut seluruh aspek yang ada di rumah sakit. Jadi mulai dari aspek pelayanan, kemudian bimbingan kerohaniannya, keuangannya, ya, itu semuanya. Misalnya dalam hal bimbingan, semua pasien yang dirawat di rumah sakit itu wajib diingatkan waktu sholatnya. Diingatkan waktu sholatnya. Tidak hanya diingatkan, standarnya sekaligus ditanya. Apakah butuh bimbingan apa tidak? Oh, iya. Kenapa kok ditanya begitu? Karena masyarakat itu banyak yang nggak tahu loh kalau sakit itu sholatnya bagaimana. Bahkan mungkin sholatnya tetap wajib ya dok ya, Iya. walaupun sedang sakit seperti itu. Padahal sholat ya wajib dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apa? Kita kan tetap sholat, bahkan kalau tidak bisa dengan berdiri, duduk, tidak bisa dengan duduk, berbaring, tidak bisa dengan berbaring miring, dengan berbaring terlentang.
Kalau tidak bisa sampai dengan cara isyarat mata. Isyarat mata, betul. Ya kecuali kalau udah nggak bisa isyarat mata ya disolati. Disolati. Nah, itu dilakukan. Nah, kenapa juga kita harus membimbing itu? Karena tidak semua masyarakat Muslim itu tahu. Sehingga ada penelitian orang Islam ketika dirawat di rumah sakit itu hanya sekitar 35% yang melaksanakan sholat. Hanya 35% dok ya? Betul. Kenapa? Ya tadi karena dianggapnya loh kan saya kan Lagi sakit, gitu dok ya? dan juga baju saya kan juga kotor. Iya, betul. Bagaimana saya bisa sholat? Padahal kan harus suci. Bagaimana saya berwudu? Iya, betul. Nah, itu harus dibimbing. Nah, siapa yang membimbing? Yang membimbing adalah semua perawat, dokter, dan petugas yang ada di rumah sakit. Berarti semua petugas, perawat, dokter juga harus menguasai itu dok ya? Betul. Karena rumah sakitnya berlandaskan prinsip syariah. Betul. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak pasien ataupun pelanggan yang datang ke rumah sakit ini kalau misalnya kita belum menguasai hal tersebut seperti Betul itu sekali. dok ya? Dan itu wajib. Wajib. Caranya bagaimana supaya bisa? Ada mandatory training. Iya, ada mandatory training. Training yang sifatnya wajib bagi seluruh keluarga besar Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru untuk bisa membimbing bagaimana cara ibadah, cara sholat, cara toharoh bagi orang yang sedang sakit. Mau dari wudunya, bahkan tayamum juga Tayamum dok ya? diajarkan, sholatnya bagaimana, Sholatnya bagaimana, doa-doanya. cara sholat duduk bagaimana, Iya, itu betul. semua diajarkan. Masya Allah, alhamdulillah ternyata berprinsip syariah di rumah sakit itu juga bisa dok ya, bukan hanya di dalam, maksudnya organisasi keislaman saja, tapi rumah sakit pun di dalamnya itu kita bisa balut itu dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Betul. Karena Islam sendiri juga sudah mengatur itu dok ya. Betul ya. Tidak hanya rumah sakit Islam loh ini Mbak Lucy, Iya. untuk yang sertifikasi rumah sakit syariah. Ada apa lagi dok? Rumah sakit syariah itu juga bisa untuk rumah sakit milik pemerintah. Milik pemerintah. Seperti Artinya rumah apa, sakit Dok? umum. Rumah sakit umum. Karena semua prinsip yang ada di sertifikasi rumah sakit syariah itu sifatnya universal. Baik. Jadi tidak eksklusif hanya untuk rumah sakit Islam, tapi juga untuk rumah sakit umum yang memang bisa memenuhi standar yang ada di rumah sakit syariah. Seperti itu. Dan rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru juga kemarin sudah akreditasi itu dok ya, yang dari KAS juga Sudah, yang umum. ya, Itu alhamdulillah paripurna juga. Paripurna, iya. iya. Baik. Jadi tidak hanya tersertifikasi syariah, tapi juga alhamdulillah terakreditasi paripurna. Betul sekali. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dok? Ya, jadi di samping tadi kan apa saja yang pelayanan syariah. Iya. Di samping tadi terkait dengan masalah pelayanan, keuangan pun begitu. Semua yang terkait dengan Akadnya. ini semuanya menggunakan akad syariah juga. Jadi insya Allah kalau di rumah sakit Islam Sultan Agung sebagai rumah sakit syariah itu akan terbebas dari yang namanya riba. Jadi jangan khawatir dok ya. Iya. Kadang ada yang takut nanti pembayarannya kayak gimana, pembagiannya seperti apa. Habis itu hitungan persen-persennya Betul, seperti itu ya. udah dijamin dok ya untuk syariahnya seperti itu. Untuk pesan ataupun harapan dokter untuk 5 tahun ke depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru seperti apa dok? Ya. Salah satu tujuan kita kenapa mendirikan rumah sakit di sini karena kebetulan di sini kan memang kental dengan masyarakat Muslim ya di Banjarbaru ini dan juga Kalimantan Selatan pada umumnya. Moga-moga rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini menjadi pilihan umat Islam untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kita juga upayakan dengan memberikan fasilitas dan juga peralatan yang semuanya kita upayakan yang terbaik. Sesuai dengan prinsip syariah dok. Sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan prinsip mutu dan keselamatan pasiennya. Baik.
Baik, terima kasih untuk Dr. Masyudi yang sudah berkenan untuk hadir di studio Sultan ini, dan kita sudah membahas tentang Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang berprinsip dengan prinsip syariah seperti itu. Terima kasih dokter sudah datang ke sini, berkenan waktunya. Terima kasih sekali Mbak Lucy diundang di podcast yang semakin Insya Allah berkembang terus ya dok ya, amin. Mudah-mudahan terus berkembang seperti juga harapan kita untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Group pada umumnya dok ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk sahabat Sultan yang telah menyaksikan talk show hari ini bersama Dr. Masyudi, dan kembali lagi di episode selanjutnya, di talk show selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.